Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak lupa pula, kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Saya Muhammad Askal Asfianto dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 26, hendak menyampaikan sebuah kultum tentang kematian. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya hidup di dunia ini memanglah singkat. Namun, banyak manusia yang tak sadar betapa singkatnya hidup mereka itu, sehingga mereka menyia-nyiakan hidup mereka. Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Allah Subhanahu wa taala mampu mengazab kamu sekonyong-konyong. Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk memberikan kepada kamu tiba-tiba tenggelam dalam bumi. Kamu tidak takut kepada Allah? Demi Allah, kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan? Demi Allah, jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Azab kubur begitu pedih. Coba dengarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari azab kubur." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kamu tidak takut dengan azab kubur? Sesungguhnya azab kubur dan kuburan itu adalah merupakan penentu kehidupan kita. Kamu kira setelah kamu mati lalu kamu dikuburkan di kuburan, kamu akan tenang hidup, begitu? Kamu kira setelah kamu meninggal dunia, itu peristirahatan kamu yang terakhir? Kamu tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, demi Allah, tidak. Utsman bin Affan saja, dulu ketika berziarah kubur, beliau menangis. Ketika ditanya kepada Utsman, "Kenapa hai Utsman, ketika dibatakan kepada kamu surga dan neraka kamu tidak menangis? Tapi ketika kamu berziarah kubur kamu menangis." Utsman berkata, "Karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan akhirat yang pertama kali. Siapa yang selamat di kuburannya, maka yang setelahnya lebih mudah dari itu. Tapi siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka yang sebelahnya lebih sulit dari itu." Hadis riwayat Tirmizi. Jangan kamu menganggap remeh azab kubur. Hidup di dunia hanya sebentar. Kamu kira kamu akan hidup selama 1000 tahun di dunia? Kamu kira kamu akan hidup terus-menerus? Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, yang artinya, setiap berjiwa pasti akan merasakan kematian. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 30, sesungguhnya kamu itu akan mati, dan mereka juga akan mati. Anda dan saya sama saja. Kita semua akan meninggal dunia. Ini yang seharusnya kita pikirkan bersama. Kalau kita terus-menerus berbuat maksiat dan maksiat dan maksiat, bagaimana kalau ternyata malaikat maut datang menjemput kita di saat kita sedang berbuat maksiat kepada Allah? Apakah kamu kira malaikat maut akan tersenyum kepada kamu? Tidak. Dalam hadis Al-Bara' bin Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kematian orang yang fasik. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apabila orang kafir atau orang fasik itu hendak meninggal dunia, didatangi malaikat-malaikat yang wajahnya hitam legam. Mereka membawa kain kafan dari api neraka yang baunya sangat tidak enak sekali. Kemudian datang malaikat maut dengan bentuk yang sangat mengerikan. Lalu ia pun duduk di sisi kepalanya orang fasik ini dan berkata, "Hai jiwa yang buruk, keluar kamu." Dikeluarkannya, nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kain wol yang basah. Sangat sulit dan menyakitkan.
Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu? Di saat kita sedang berbuat maksiat, ternyata kematian dan ajal mendatangi kita. Kamu siap? Siapa yang siap? Kita semua ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kehidupan dunia bukanlah tempat bersenda gurau, tapi kita hidup di dunia untuk bercocok tanam yang kelak buahnya akan kita tuai dalam kehidupan akhirat. Apalah dunia? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mengatakan dunia itu sangat hina. Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabatnya, kamu tahu hadis ini? Ketika itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemukan bangkai seekor kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkatnya dan berkata, "Siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham?" Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, kalaupun ia hidup, kami tidak membelinya, karena ia cacat, wahai Rasulullah. Bagaimana ini sudah menjadi bangkai?" Lalu kata Rasulullah, "Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian." Hadis riwayat Muslim. Kita hidup di dunia ini sebentar. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia, memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita gadaikan kehidupan yang paling panjang? Begitu. Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu, satu harinya di sisi Allah adalah 1000 tahun. Kalau satu hari 24 jam, di sisi Allah 1000 tahun. Berarti kita hidup di dunia ini hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kita sadar, segeralah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah dan juga kepada saya untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Demi Allah, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah. Semoga Anda dapat mengambil hikmah dari kultum yang saya sampaikan ini. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Ada satu pertanyaan retoris dari saya. Apakah Anda siap menghadapi kematian? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.